Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Oke, mungkin sekitar 45 menit ke depan ya, saya akan bincang-bincang tentang membentuk jati diri anak. How ya, bagaimana? Oke, bentar, saya keluar gerbang dulu ya. Jadi nanti teman-teman akan menemani saya perjalanan dari sekolah ya menuju rumah. Ya, paling cepat 30 menit, paling lama ya 45 menit, paling lama sekali 1 jam, tergantung ya. Oke. Membentuk jati diri anak, how, bagaimana sih? Oke. Jadi ngopi ini ya, ngomong sendiri tukang hipnoterapi itu karena terinspirasi tadi malam ya, karena sudah melakukan hipnoterapi ya. Oke, sebelum panjang lebar, buat teman-teman yang mau nyimak silahkan, yang mau like, yang mau komen, yang mau nyinyir nggak masalah ya. Semakin nyinyir berarti saya semakin diuntungkan. Kenapa? Karena derajat saya semakin naik, semakin meningkat ya. Gitulah kalau kita sudah mengaplikasikan tentang sebuah hukum law of attraction ya, dimana apapun yang menimpa diri kita bukan sekedar paham tapi yakin bahwa itu dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kita ya, menaikkan derajat kita. Apapun itu, termasuk diri kita, mungkin dinyinyir ya, atau mungkin dizolimi, disitulah kualitas kita akan menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang yang sukses itu orang yang mampu menghadapi melewati ujian. Saya belok dulu sebentar ya, ada baliho yang menghalangi pandangan kita. Baik ya. Jadi di dalam menghadapi hidup ini, jangan pernah takut dengan ciciran, cacian, atau apapun ya. Kita harus lewati itu dengan kesabaran dan keikhlasan, karena disitulah kita akan mendapatkan lulus ujian menjadi manusia yang punya kualitas lebih baik lagi. Oke, saya masih agak banyak belok-belok ya. Oke, bentar. Kalau masih banyak belokan dan banyak kendaraan, saya ini motor sebentar. Saya sudah kasih sen, ada motor kanan, malu dia. Baik, jati diri anak, bagaimana sih? Ya, sebelum kita jauh kepada hal teknis, sebenarnya kembali lagi, ya, saya hanya dalam sudut pandangan dalam secara psikologi perkembangan manusia, terutama di dalam bagaimana pola pikir itu berkembang dalam diri manusia ya. Itu tinjauan saya, karena supaya teman-teman bisa mengkaitkan, karena saya juga menghubungkan kenapa sih seperti dalam Islam itu ada kewajiban orang anak itu harus
melakukan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh agama, karena sudah memasuki akil balik gitu kan. Kaitannya apa sih akil balik dengan pola pikir? Nah, saya hubungkan bahwa di dalam akil balik itu secara cara kerja gelombang pikirannya itu tidak lagi dalam pikiran bawah sadar, tapi sudah masuk dalam gelombang pikiran sadar, yaitu gelombang beta, ya, gitu. Oke, jadi kalau anak-anak itu masih dalam cara kerjanya masih di gelombang alfa atau gelombang pikiran bawah sadar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau bawah sadar itu bukan berarti mata tertutup lalu tertidur, itu bukan. Ini cara kerjanya. Cara kerja gelombang pikiran bawah sadar itu yang harus kita pahami adalah karena memang belum banyak pikiran si anak ini mampu menganalisa hal-hal yang dia hadapi. Ya. Dia melakukan aktivitasnya itu tanpa dia pikir panjang. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu kan kalau mau melakukan itu penuh perhitungan, penuh perencanaan, ya kan? Tapi ketika perencanaannya gagal, maka muncul ada kekecewaan. Dan repotnya kekecewaannya itu dia tanpa kontrol, tanpa dia sadari, tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Dampaknya apa? Dampaknya orang dewasa itu akan muncul apa terjadi? Stres, ya, stres dan sebagainya, depresi, karena apa yang dia rasakan itu dia renungi, dia resapi, dia bayangkan, dia nikmati, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Begitu, ya, tanpa dia inginkan, tapi dia telah membuka gerbang antara pikiran sadar dengan gelombang pikiran bawah sadar. Nah, itulah yang terjadi pada orang dewasa. Nah, sayang kita kembali kepada obrolan tema yang ingin saya sampaikan, bahwa yang akan saya sampaikan adalah membentuk jati diri anak. Bagaimana sekarang membentuk jati diri anaknya, maunya seperti apa? Itu pertanyaan pertama dulu, ya. Ketika pertanyaan ini saya lontarkan, maka semua akan sepakat. Saya ingin membentuk jati diri anak itu yang dewasa nantinya, yang bertanggung jawab, ya, yang kreatif, yang punya inisiatif. Betul nggak? Mungkin masih banyak lagi keinginan-keinginan orang dewasa, keinginan orang tua terhadap anaknya, ya. Tapi tanpa disadari orang tua itu tidak mampu mengarahkan kepada yang sesungguhnya diharapkan. Antara sebuah harapannya dengan kenyataan yang dilakukan di dalam proses membentuk jati diri anak itu tidak terjadi korelasi yang signifikan. Bahasanya agak aneh nih. Baik, yang baru lihat terima kasih, ya. Ini biasa saya perjalanan seperti ini, ya, menikmati perjalanan. Saya sharing dengan sebuah pembahasan membentuk jati diri anak, dalam tinjauan bagaimana seharusnya komunikasi yang disampaikan kepada diri anak. Baik, tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwa semua orang tua, kalau tadi saya tanya adalah membentuk jati diri anak itu seperti apa harapannya? Harapannya dulu menjadi anak yang baik, ya, punya kreativitas, punya jiwa leadership, punya jiwa entrepreneur, ya. Tapi yang tadi diinginkan oleh orang tua itu apakah sudah difasilitasi oleh orang tua sendiri? Ya, oke. Saya kasih contoh begini.
ya. Pembentukan karakter anak, jati diri anak itu terbangun ya dari mulai kondisi anak lahir sampai kondisi menuju akil balik ya. Kenapa? Karena disitulah frekuensi gelombang pikiran anak itu masih bekerja di dalam pikiran, gelombang pikiran bawah sadar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seseorang yang bekerja dalam gelombang pikiran bawah sadar, maka informasi-informasi yang masuk maupun yang nanti keluar dari memori yang disimpan oleh orang tersebut itu akan lebih keluar masuknya lancar tanpa adanya hambatan. Artinya tidak ada filter yang menghambatnya. Oke, saya belok dulu sebentar. Oke, tadi belok dulu. Ada orang yang berbaik hati supaya saya beloknya lancar. Jadi berbagi receh, berbagi rupiah, berbagi rezeki. Ya. Baik, kembali lagi tadi ya. Jadi sekarang kita batasi yang disebut anak itu di dalam hal apa ya. Yang jelas adalah anak-anak yang berada di dalam usia kurang lebih ya paling atas paling tinggi 12 tahun atau masa transisi dari anak sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat ya. Dan umumnya pada usia tersebut adalah mulai terjadinya akil balik kalau secara pengetahuan agama Islam ya kan. Nah, baik, sekarang bagaimana yang harus dilakukan? Kita kembali kepada keinginan orang dewasa, orang tua terhadap anak yang anaknya sendiri itu punya sebuah harapan dan keinginan. Oke. Katanya ingin anaknya punya bakat, ya, kemudian tersalurkan kreativitasnya. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh kita terhadap anak-anak tersebut? Ya kan? Itu pertanyaan besar. Ya. Ingin anaknya punya inisiatif kreativitas. Apakah kita sudah memfasilitasinya? Saya kasih contoh begini. Ada anak kecil, ya, di rumah, lalu ada dinding, ya. Umumnya rata-rata mungkin rumah kalau di dalam itu dindingnya berwarna cerah, taruh aja berwarna putih. Ya. Tanpa sepengetahuan kita, anak ini menulis di dinding itu dengan bolpen, dengan spidol, dengan pensil, sehingga dinding itu tercoret-coret. Lalu bagaimana reaksi orang tua atau orang dewasa? Dia akan bilang, jangan coret-coret, itu nanti kotor. Jangan coret-coret, itu mahal. Ya. Bentuk larangan-larangan yang dilakukan oleh orang tua itu berdampak terhadap informasi baru yang masuk dalam gelombang pikiran anak. Dan si anak ini tidak mendapatkan informasi baru itu, akhirnya merasa dirinya dianggap salah. Dan yang lebih parah, kalau dia merasa, Pak, itu salah. Oh iya, saya salah. Ya. Atau di saat itu dia tertekan. Karena apa yang dilakukan itu karena dia tidak tahu. Kalau dia menuliskan atau melukis, menggambar dalam bahasa anak itu melukis, walaupun hasilnya itu kalau ukuran dewasa itu gambar apa itu? Gambar cacing, gambar yang nggak jelas, ya. Tapi bagi anak itu sebuah
gambar yang indah. Dan inisiatif anak mengekspresikan sebuah karya di dalam dinding dengan alat tulis yang ada itu, akhirnya di situ terpendam, tertekan, ya, mengakibatkan akhirnya apa? Si anak besok tidak berani lagi melakukan, tidak berani melakukan coret-coret. Bukan berarti menjadi anak yang baik, tetapi rasa kreativitasnya akhirnya terkubur. Itu kalau tidak direspon baik, tidak dipahami baik oleh orang dewasa, maka jangan kaget, jangan heran anak setiap dalam pertumbuhannya ketika memasuki usia sekolah, SD dan sebagainya, itu anak tidak punya rasa inisiatif, tidak timbul rasa berkreasinya. Karena apa? Karena setiap dia ada keinginan, yang kebayang adalah rasa ketakutan salah, rasa takut disalahkan, ya, karena dia punya pengalaman dengan orang yang terdekat, orang dewasa, orang tuanya sendiri. Apa yang dilakukan itu dianggap salah. Sampai sini teman-teman mungkin bisa memahami, ya. Jadi bagaimana mungkin ketika harapan orang tua menginginkan anaknya punya kreativitas, anaknya ingin berkarya, menjadi sebuah karya yang luar biasa di masa depannya, tapi ketika kecil anak berkreasi, punya inisiatif, malah disalah-salahkan, disalah-salahin, ya, itu. Dan ini hampir sebagian orang tua akan seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Idealnya kalau memang dia menyalahkan, maka orang tua harusnya menyediakan fasilitas papan tulis. Saya belok dulu. Oke. Sorry, belok dulu tadi, ya. Jadi di sini orang tua yang tidak respect, ya, hanya bisa menyalahkan, tetapi tidak memberikan solusi. Betul nggak? Jadi orang tua sudah banyak yang melakukan seperti politikus, bisa hanya menyalahkan tapi tidak memberikan solusi. Saya belok lagi sebentar teman-teman. Ada pengatur belokan dulu, ya. Oke. Oke. Baik, dari sinilah terjadi antara sebuah harapan dan kenyataan itu tidak akan pernah terwujud, ya. Itu bukan lagi sebuah mimpi, ya, tapi sebuah benar-benar mimpi di siang bolong, paribahasakan seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa direalisasikan, kan antara harapan dengan apa yang dilakukan orang tua itu tidak sejalan dengan harapannya. Itu contoh, ya. Saya punya pengalaman ketika anak saya coret-coret, saya tidak marah, biarkan. Apalah artinya dinding kotor akibat coret-coret dibandingkan dengan kita menghapus masa depannya karena ulah kita. Ya, sebentar. Jadi problemnya di situ, ya teman-teman. Jadi mengorbankan tentang masa depan anak, menggadaikan anak dengan hanya satu kaleng cat, itu harga sekaleng cat itu lebih murah dibandingkan dengan harga masa depan anak-anak, ya. Tidak akan bisa terbayarkan harga masa depan yang sudah tergadaikan di awal. Akibat apa? Akibat kita membela, akibat kita
jaga bahwa dinding lebih baik bersih dibandingkan dengan tercoret-coret oleh anak-anak. Ya. Jadi bagaimana mau membentuk jati diri anak? Bagaimana orang tua berharap bahwa kreativitas anak akan muncul? Hal-hal yang sepele seperti itu sudah ditekan oleh orang tua. Oke, hal lainnya barangkali ya, kadangkala anak itu ketika bernyanyi dia menyanyikan lagunya salah, ya. Kalau bahasa kata orang desa ngaco. Lalu orang tua bilang, "Oh salah itu, nggak begitu." Ya. Apa yang terjadi? Sama, anak juga tertekan. Dia tidak lagi berinisiatif untuk bernyanyi, bersendagur dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dia lontarkan itu salah. Padahal ketika si anak itu menyanyikan dengan mengarang, ngaco dan sebagainya, itu anak itu calon komposer hebat itu, ya. Calon pencipta lagu yang luar biasa, kan? Jadi bakatnya yang muncul itu tidak akan bisa muncul lagi karena dengan orang terdekat sudah disalah-salahkan, ya, gitu. Ini dilematis. Semuanya menginginkan membentuk jati diri anak yang baik, tapi kita tidak bisa mendesainnya menjadi baik, ya kan? Banyak contoh lain lagi, ya, yang berdampak terhadap akhirnya jiwa perkembangan psikologi anak itu tertekan karena kondisi lingkungan yang orang tua ciptakan sendiri. Oke. Nah ini yang harus kita coba renungkan, ya. Bagi yang masih punya anak-anak yang kecil, apa yang harus kita coba tanamkan, ya. Oke, itu ya. Sekarang gini, sekarang bagaimana sih membentuk jati diri anak? Membentuk jati diri anak itu bukanlah urusan semudah membalikan telapak tangan. Perlu sebuah proses, sebuah desain yang terus berkelanjutan dan nanti akan mencapai kepada yang diharapkan, ya. Contohnya, kita harus bisa menyimbangkan bagaimana kemampuan kritis si anak. Banyak hal orang tua itu mempersilahkan anaknya di rumah saja, lalu nonton film kartun tanpa diawasi. Orang tua berharap mungkin dengan menonton maka anak menjadi aman, gitu ya. Oke, dalam hal ini mungkin kita agak dimaklum dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika di rumah menonton film kartun juga harus kita selektif. Sekarang saya baru tahu nih ya, bahwa anak sekarang oke lah, masalah nonton film kartun mungkin tidak begitu prioritas, tapi masalah gadget, ya, dawai atau handphone itu sepertinya usia anak-anak SD itu sudah memiliki handphone pribadi, ya, bahkan sudah memiliki nomor HP sendiri, ya. Dan saya baru tahu bahwa ada game yang lagi populer di anak-anak itu FF, ya. Singkatannya apa? Kayak perang-perangan, gitu ya. Dan perang-perangannya itu bisa istilahnya katanya mabar, main bareng, ya, main bareng. Tapi ketika saya cek main barengnya ternyata tidak harus si anak ini bertemu. Dia hanya janjian karena sudah punya WhatsApp, janjian lalu bermain di rumah masing-masing, tetapi keroyokan main di situ, ya. Nah, istilahnya gitu. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada satu yang bisa mengakibatkan secara psikologis itu tertekan di anak.
Karena perang-perangan ini punya jiwa apa ya, jiwa perusak, jiwa membunuh yang terjadi, ya, sehingga dalam pikirannya itu musuh harus dimatikan. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali di dalam perkembangan psikologi usia anak. Kenapa? Nanti akan ada tumbuh jiwa-jiwa predator, ya, jiwa-jiwa saling mengalahkan, ya, dengan bentuk kekerasan. Nah, ini yang bahaya, ya. Jadi tidak semua permainan game itu aman bagi anak-anak. Yang harus diperhatikan adalah gamenya mengedukasi apa tidak, ya. Barangkali perlu diantisipasi, ya, buat yang membuat game ini supaya tidak bisa didownload oleh anak usia masih belum usianya, ya. Harus ada pembatasan usia untuk bisa mendownload aplikasi-aplikasi seperti itu, karena ini secara tidak langsung, ya, menjadi bom waktu bagi anak-anak tumbuh menjadi sang predator. Ini saya khawatir, ya, miris melihat kondisi seperti itu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga harus ada kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari orang tua, ya, bahwa yang seperti ini anak di satu sisi sudah aman di rumah, tapi permainannya harus dicoba diantisipasi, difilter lagi, ya. Oke. Jadi bagaimana bisa membentuk karakter anak yang baik dan harapannya, gitu. Nah, ini sebuah contoh realita yang nyata. Oke. Sekarang saya mau kembali bagaimana sih mengkrit, ya. Kalau tadi kan bagaimana sebuah harapan dan kenyataan tidak akan pernah ketemu, ya. Oke. Sekarang sisi lain adalah bagaimana mendesain anak ini memiliki jiwa kreativitas. Pada dasarnya anak itu butuh pengalaman-pengalaman baru, pengalaman baru yang mampu merangsang pola cara kerja pikir yang kreatif. Nah, yang paling sederhana adalah yang saya lakukan, ya, memberikan leluasan anak untuk berekspresi dengan alat musik. Kenapa harus alat musik? Ya, karena ketika posisinya atau situasinya anak sedang jenuh atau apa, maka alat musik akan menjadi sebuah ekspresi, salah satu ekspresi pelampiasannya, dan ini punya nilai positif, ya. Jadi seperti apa yang diberikan alat musik sederhana yang paling populer, mungkin gitar, ya, ada ukulele, ya, dan sebagainya. Nah, ini membantu sekali, ya. Dan itulah saya lakukan, ya. Awali biarin saja, kita nggak perlu mengajarkan, tidak perlu mungkin nggak perlu harus kursus, ya. Tapi dengan cara seperti itu, lambat laun anak akan melatih secara otodidak dan mungkin bertemu dengan orang yang bisa, akhirnya lama-lama dia menguasai alat itu, ya. Nah, itu sudah saya desain dan alhamdulillah, ya. Itu tidak butuh proses, ya. Alhamdulillah sekarang alat musiknya lumayan banyak. Ukulele ada berapa, gitar listrik, ya, gitu. Nah, dan akhirnya kemampuan bermain musiknya luar biasa untuk ukuran saya sebagai orang tua. Dan itu menyeimbangkan pola pikir anak, ya, pola pikir
dari yang mungkin dia ketika belajar jenuh dan apa, dia ada pelampiasan untuk bikin press dengan cara dia. Ya. Oke, nah disitulah kreativitasnya akan muncul. Ya, saya sengaja membuat sebuah pola seperti itu terhadap anak, ya, dan luar biasa. Termasuk bongkar-bongkar alat. Saya tidak berharap bongkar alat kemudian alat jadi baik, jadi betul, enggak. Saya hanya memberikan ruang, waktu, pembelajaran di situ, ya, secara alami. Dia akan menemukan, membongkar sesuatu dan memasang lagi. Ternyata disitulah dia mempelajari dan belajar, ya. Ya. Anak itu punya cara sendiri untuk memahami sesuatu yang dia pelajari. Ya. Diajarkan oleh orang lain, oleh orang tuanya, oleh gurunya, belum tentu bisa dia paham. Di sela waktu lain, anak ini akan mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen mandiri, dan akhirnya dia bisa menemukan sebuah keyakinan, menemukan sebuah cara bagaimana menjadi belajar yang efektif menurut versi dia. Nah ini, ya, ketika sudah seperti itu, artinya si anak kreativitasnya sudah naik kelas, sudah levelnya sudah semakin naik, kemandiriannya. Saya belok dulu sebentar. Oke. Kita berbalik arah. Baik, mengenai tentang tadi membentuk jati diri anak kau, ya, yang paling sederhana itu. Idealnya memang kalau mau membentuk jati diri anak, kita sebagai orang tua punya kualitas waktu, punya kuantitas waktu juga yang lebih dibandingkan dengan aktivitas kemandirian orang tua. Artinya kebersamaan dengan anak harus diciptakan lebih banyak. Tapi kondisinya kan itu juga bukan hal yang mudah, ya. Kita orang tua dan dewasa harus bekerja, ya, baik ayah dan ibunya, papa sama mamahnya, ya. Jadi tidak bisa punya porsi waktu yang lebih menemani anak-anak kita. Ini dilematis memang, ya. Om, Kang, Pak, apakah kita bisa? Kan kita sering melakukan kegiatan keluar bersama keluarga, ya, katanya quality time family gitu, kebersamaan waktu dengan keluarga. Betul, itu juga salah satunya. Ini plus bagaimana membangun kebersamaan dengan keluarga, memberikan sebuah contoh tentang pentingnya silaturahim, sebagaimana pentingnya silaturahmi dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman, dengan komunitas, begitu ya. Itu memahami arti pentingnya bersaudara dan sebagainya. Oke. Tapi ada hal yang terlupakan sebenarnya, ya. Kalau kebersamaan bareng begitu, orang tua atau si anak itu untuk melakukan curhat, bercerita tentang kegiatan itu relatif tidak akan muncul, ya. Karena kemungkinannya adalah ketika dia menyampaikan sesuatu di depan keluarganya yang banyak, maka akan banyak kepala yang mengomentarinya dengan juga pandangan yang berbeda. Nah, pandangan berbeda ini kan sesuatu informasi yang bisa masuk, bahkan menjadikan persentase negatif menjadi lebih tinggi, gitu. Sekarang kita kembali lagi spesifik mengenai anak tadi, anak usia yang di bawah 12 tahun ke bawah, ya. Saya akan hanya fokus di situ bahwa membentuk jati diri anak itu memegang peranan penting adalah lingkungan, ya.
Apa lingkungan? Tentu dalam lingkungan ini kehadiran orang tua harus ada di situ. Jadi bukan menyerahkan segalanya dengan lingkungan, ya. Harus ada di situ supaya apa? Supaya faktor figur karakter yang dia kagumi yang terdekat adalah orang tua itu tumbuh di dalam diri anak, ya. Yang mengakibatkan anak ketika dewasa, remaja akhirnya mempunyai pola tingkah yang tidak diharapkan, ya, yang tidak on the track, pada relnya, pada jalur yang diharapkan orang tua, maka itu membuat kekecewaan orang tua pastinya, ya kan? Itu karena orang tuanya terlalu menyerahkan kepada lingkungan, ya. Menyerahkan ke sekolah, mempercayakan pendidikan sekolah tanpa adanya orang tua membangun kebersamaan dengan anak secara persen to persen. Kenapa sih harus persen to persen? Karena orang tua itu ketika berada di dalam banyak anaknya, dia akan selalu membanding-bandingkan anaknya tanpa orang tua itu menyadari bahwa itu akan berdampak terhadap perkembangan jati diri anak di masa depannya. Pasti akan begitu. Atau kalau tidak ada anak yang sulung, orang tua akan ngomong, kamu tuh harus seperti kakakmu, ya. Kamu tuh harus bisa seperti dia, gitu. Atau kalau kakaknya bermasalah, kamu tuh sama kakakmu sama aja, ya. Dan anak itu merasa dia nggak mau dibeda-bedakan seperti itu, ya kan? Nah, orang tua itu menjudge seperti itu ketika usia anak itu sudah 12 tahun ke atas. Mulailah orang tua menyalah-nyalakan, membanding-bandingkan anak, ya. Padahal terbentuknya kondisi anak, ya, perilaku anak di 12 tahun ke atas itu karena di usia fase pertama 12 tahun ke bawahnya itu orang tua yang menciptakan, orang tuanya menciptakan sendiri, ya. Dan terlihat mulai fase karakter yang mulai terbentuk di dalam fase yang kedua tadi, di atas 12 tahun. Dan begitu. Ini kesalahan kita sebagai orang tua, ya, menyalahkan anak di dalam fase kedua, tetapi di fase satunya justru yang mengkreatnya orang tua seperti itu. Oke. Oke, karena begitu saja teman-teman, ya, bahasannya. Jadi membentuk jati diri anak itu adalah di usia fase pertama 0 sampai 12 tahun. Itu harus betul-betul dipahami strateginya seperti apa. Jika masih bingung, Anda bisa hubungi saya, ya. Kita ngopi bareng, kita diskusi, kita sharing, ya. Saya udah mau masuk, ya, supaya teman-teman bisa punya strategi bagaimana membentuk karakter yang diharapkan. Sebentar, yang buka pagarnya agak macet. Oke, itu aja dulu, ya. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di obrolan ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.